Habibillah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, para syarifah, wabil khusus akhina Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf beserta para habaib lainnya, dan juga yang kita hormati Guru Haji Ahmad Mubarak beserta rombongan, terkhusus yang berbahagia pada malam hari ini kedua mempelai Ananda Saiful dan juga Syifa. Mudah-mudahan keduanya dijaga perkawinannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai keturunan-keturunan yang saleh dan salehah yang menjunjung tinggi nilai agama, nilai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati sahibul bait, Bapak Mur sekeluarga, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat memenuhi undangan daripada sahibul bait untuk sama-sama kita tasyakuran atas pernikahan dan perkawinan putra putri daripada Bapak Mur dan Ibu Maria, yang mana acara malam hari ini dimeriahkan dengan sama-sama kita bersolawat, membaca lantunan-lantunan syair kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kebetulan malam hari ini ya begini, kalau sudah datang itu pasti disuruh tausiah atau nasihat-nasihat pernikahan, ya, nasihat-nasihat perkawinan dan pernikahan. Makanya ulun sudah niatakan dari rumah ulun bawa kitab, karena sudah pasti sudah. Ya, kalau ceramah umum kan nyaman, tapi kalau sudah nasihat pernikahan ini ulun akan membawakan di sini kitab Uqudul Lujain. Kitab yang tipis ini berisi tentang keharmonisan rumah tangga. Sebetulnya orang kalau mau nikah itu dia harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Ya, bagaimana hak suami kepada istri, hak istri kepada suaminya. Ini adalah sebuah tanggung jawabnya orang menikah. Cuman dicari enaknya sebulan 2 bulan, setelah itu bubar. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa orang di antara kalian yang mampu untuk al-ba'atah. Al-ba'atah itu adalah ma'unatuz zawaj, kebutuhan-kebutuhan nikah, bukan hanya di hari pernikahan, tetapi yang laki-laki mampu untuk menafkahi zahiran wa batinan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, faman lam yastati, kalau orang yang belum mampu, nang masih kada kawa, belum mampu untuk nikah, amun cuman nikah kobil tu nikah ranai selesai. Ya, cuman setelahnya itu yang akan menjadi sebuah tanggung jawab. Ujar Nabi SAW, lam yastati, kalau orang tidak mampu untuk al-ba'ah, artinya dia belum mampu untuk menafkahi anak orang. Ya, mantan pacar, istri mantan pacar loh. Kalau bahasa milenialnya kayak itu. Ya,
Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kalau masih belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah berpuasa. Fa inna lahu wija', karena puasa itu adalah perisai daripada untuk mematikan hawa nafsu. Ya, terutama para generasi muda, kalau nafsunya sudah bergejolak, karena yang namanya syaitan itu paling ketujuh amun terdapat lawan anak muda. Janjiannya hendak ke acara majelis, padahal di pojok. Ya. Ujar syair Arab itu dikatakan nadratun, pertama itu saling pandang memandang. Wabtisamatun, setelah pandangan timbul senyum. Hai. Ya. Nadratun wabtisamatun fasalamun, kemudian senyum, akhirnya mulai tegur sapa. Mun bahasa kerennya itu say hi. Yeah. Hello, say hi. Hello, hi. Ikam orang mana? Tuan siapa datang kemari? Sal. Nih omongan-omongan para buaya. Ya, ini buaya semua ini. Hati-hatilah. Tapi buaya ada juga betina. Ya. Nadratun wabtisamatun wasalamun fakalamun famau'idun faliga'u. Nadrah, ibtisamah, salam, kemudian setelah salam dia berani berpandiran. Ya. Bagi nomor WA apa? Ya, atau IG-nya lah penggerak ngarannya, atau segala macam lah bla 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 ngarannya itu. Ya. Fasalamun wa kalamun famau'idun. Setelah itu muncul yang namanya berjanjian. Ya. Famau'idun, setelah janjian faliga'u, baru sudah ketemuan. Namun sudah ketemuan, apabila kedua orang yang bukan jenis bertemu, maka di antara keduanya adalah asyaitan. Ya. Sampai di Mesir itu ada namanya Ar-Rajul, terkenal itu ngarannya dikatakan seorang pemuda ini Abul Misik. Misik itu kan minyak harum yang paling harum. Kenapa gerang lakian ini diberi ngara Sahibul Misik? Karena aromanya ini bau misik. Apa yang membuat laki-laki ini menjadi aromanya misik? Suatu ketika pemuda ini orangnya gagah, ya gagah ulun bang sedikit. Ya, barang ya yang megang mic ulun kan. Ya. Jadi pemuda ini gagah, orangnya tampan, perangainya luar biasa. Tetapi seorang pemuda ini dengan gagahnya, ketampanannya, dia masih mempunyai iman, tidak goyah dengan godaan-godaan para wanita. Suatu ketika dia ini punya majikan, seorang wanita, saudagar kaya, cantik. Jarang Banjar tuh baluh, nang sugih. Kaya raya ibu ini, tugasnya si laki ini mengangkat barang-barang dagangan. Ini di kitab disebutkan, bukan kisah-kisah hanya sekedar kisah. Dia ini terkenal dengan Sahibul Misik. Singkat cerita, suatu ketika wanita ini menyuruh si pemuda ini untuk mengangkat barangnya masuk ke rumahnya. Ketika diangkat barangnya sampai ke rumah, sampai minta dia antarkan ke kamar, farawadathu an nafsihi. Si wanita ini merayu untuk melakukan kejahatan dengan si laki-laki ini. Dikunci kamarnya, sekarang nggak bisa keluar. Ikam nggak ada kau keluar lagi sudah. Terpaksa Ikam harus melayani aku. Maaf, ini bukan porno, tapi ini ilmu. Singkat cerita dibilang, ini akhafullah, aku ini takut kepada Allah. Aku nggak mau berbuat hal-hal yang na'udzubillah namanya zina. Kada mau. Kada bisa, pokoknya Ikam sekarang nggak bisa keluar, kunci rumah semua, jendela dikunci. Setelah itu laki-laki ini, dia ini diberikan ilham oleh Allah. Supaya bagaimana caranya, supaya dia ini tidak berbuat hal yang tidak baik dengan wanita tersebut. Ujar si lakian ini, kalau begitu oke, saya akan melayani engkau, tetapi dengan satu syarat. Saya izin ke WC setumat. Izin ke WC. Ayo aja, itu di kamar situ ada WC. Ketika di WC dia bertawasul minta, ya Allah, tapi dalam hati, bukan di WC pepandiran itu ada, berdoa kada boleh.
Dalam hati, ya Allah ini kayak apa ulun sekarang ya Allah? Ulun dalam keadaan sekarang syaitan ini. Ya, namun kita kan mas lihat binian, ayo ha langsung saja. Apalagi bubuan baroh ini. Ya, apalagi kalau usah dipikir misalnya tobat gampang, nanti saya tobat, yang penting ini ada kesempatan. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Itu. Singkat cerita, akhirnya dia ini mendapatkan akal. Dia bongkar itu WC, maaf, dikeluarkan kotoran. Ya, al-tahiyyu itu. Ya, maaf ya, supaya lebih jelas saja pian. Kotoran-kotorannya itu diambil, diurapkan ke seluruh badannya. Bayangkan, saking dia ini takut kepada Allah, kada hendak melakukan hal zina, dia tidak mau. Diambil kotorannya, diurapkan seluruh badan. Sehingga dia keluar mendatangi wanita itu, wanita ini berjauh, bau ikam ini, berjauh, diusir. Di situ dia selamat, dia keluar. Ketika dia keluar dari rumah wanita ini, tiba-tiba seluruh orang yang ada di pasar mencium aroma laki-laki bau minyak wisik. Padahal aslinya itu bang. Tapi ini adalah as-siddiq ma'allah. Benar dengan Allah. Dia benar-benar tidak mau takut, betul-betul takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Amun kita kan di majelis saja takut. Pulik dari majelis kita, ada yang melihat, masa bodoh. Ya kan? Tapi ini orang di hadapan orang banyak, lebih-lebih dalam kesendirian. Itu artinya ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di majelis, bukan hanya di hadapan tuan guru, bukan hanya di hadapan kuitan, bukan hanya di hadapan mintuha. Di hadapan mintuha kisah takwa. Tetapi di luar, naudzubillah min dzalik. Makanya orang ini, pemuda ini digelari dengan sahibul misik. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah sampai dia ini berusaha supaya tidak kejadian hal-hal yang dinamakan zina. Karena Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina. Kada ada di Al-Quran itu pian boleh cari, Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, kada. Tetapi Allah menegaskan wala taqrabuz zina. Hei Bani Adam, hei manusia, hei muslim, hei muslimah, jangan beparak lawan zina. Beparak jangan, apalagi bejapai. Pahamlah? Beparak jangan, apalagi bejapai. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan wala taznu. Begitu juga dengan Allah ketika melarang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata. Hei Adam, Hawa, jangan engkau berdua mendekat dengan pohon ini. Mendekat jangan, apalagi memakan. Tetapi rayuan syaitan, iblis, membuat Adam bukan hanya mendekati pohon khuldi, malah memakan itu buah. Kenapa? Karena rayuan syaitan. Itu Adam, apalagi kita. Jumat-Jumat umpat, syaitan ini paling nyaman merayunya. Iya kan? Terutama para generasi-generasi muda ini gampang. Kalau ulun sudah masuk tuha bang ibaratnya. Ya kan? Terus ini adalah suatu godaan yang sangat luar biasa yang dikatakan, yang diinginkan oleh syaitan supaya yang ngarannya manusia ini berada di dalam, menjadi kawan syaitan di dalam neraka jahanam. Makanya di dalam Islam disyariatkan yang namanya pernikahan ataupun perkawinan. Wa in taba lakum fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menyarankan kalau kalian sudah mampu silahkan menikah. Nah ini adalah sebuah syariat yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia ini ada namanya nafsu. Makanya Nabi juga ketika kalau sebelum akad nikah itu ada namanya disunahkan khutbah nikah.
Nah, ketika pernikahan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, taulah pian. Fatimah Az-Zahra, Cil. Siti Fatimah. Tahu? Walah dusta. Enggak kenal. Kita cuma tahu aja nama Siti Fatimah, tapi kita nggak tahu bagaimana gerang Siti Fatimah. Ketika sahabat mau melamar Rasul, mau melamar Siti Fatimah, datang Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ka'annaka turid Fatimah ya Abu Bakar. Seakan-akan engkau ini ingin meminang putriku Fatimah wahai Abu Bakar. Wa inni lam yanzid alayya wahyun gat. Belum turun wahyu dari Allah untukku untuk menikahkan putriku Fatimah. Berdiam Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang ke Sayyidina Umar. Semua dua sahabat yang luar biasa. Tetapi Rasulullah masih belum mendapatkan wahyu. Terakhir Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali ini orangnya tegar. Sayyidina Ali itu kalau emang dia jodoh nggak akan kemana, akan kembali kepada saya. Jadi cowok itu harus jual mahal, ya kan? Jangan kita terlalu ngejar, ya kan? Karena cowok ini kita bisa memilih. Contoh Sayyidina Ali, kalau dia emang jodoh saya, maka nanti Allah akan pertemukan saya dengan dia. Tiba-tiba apa? Setelah terakhir Sayyidina Utsman meminang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, tidak lama Rasulullah mengatakan, wa innallaha qad zawwaja Fatimatan min Ali bin Abi Thalib fis sama. Sesungguhnya Allah telah menikahkan putriku Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di langit. Wa inni zawwajtuha al-an bi Ali. Dan sekarang saya Rasulullah menikahkan putri saya Fatimah min Ali in radhiya Ali. Padahal Sayyidina Ali nggak ada di situ. Nah ini ulama ahlu fikih kemudian pendapat-pendapat walaupun dinikahkan dengan walinya, tetapi pengantin lakinya itu nggak ada di hadapan, itu jatuhnya sah. Karena kenapa? Ketika sampai kepada berita ini disampaikan, ya Ali, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja Fatimatan minka. Gabiltu, langsung Sayyidina Ali menerima permintaan itu. Di situ dikatakan ketika itu Rasulullah barulah beliau mengucapkan khutbah nikah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di khutbah-khutbah nikah penghulu yang kalau dibaca sebelum akad nikah itu, di antaranya Rasulullah bersabda dalam hadisnya itu, tazawwaju taktsuru. Menikahlah kalian, taktsuru, maka niscaya kalian ini akan menjadi umat yang banyak. Fa inni mubahin bikum al-umama yaum qiyamah. Karena saya kelak di hari kiamat akan membanggakan dengan para nabi-nabi yang lain bahwasanya aku Muhammad paling banyak umatnya. Umatnya Rasulullah ini paling banyak terakhir tetapi masuk surga pertama. Seperti bulan lalu, bulan Rajab itu yang sudah berlalu dari kita. Mungkin sampean dengar para penceramah, da'i, para muballigh menceritakan ketika beliau sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa, setelah lalu dari Nabi Musa menangis. Ketika menangis ditanya oleh Rasulullah, "Mayu bekika ya Musa, apa yang membuat engkau menangis wahai Musa?" "Abki ala rajulin bu'itha min ba'di aktsar ummatuhu dukhulan ilal jannah min ummati." Yang mana umatnya paling banyak masuk ke surga daripada umatku. Makanya dalam syariat pernikahan ini Rasulullah mengatakan untuk kita itu menikah dan mensyiarkan nikah. A'linu an-nikah waj'aluha fil masjid wadribu alaihi bid-duf. Syiarkanlah pernikahan ini dan supaya disaksikan oleh orang banyak, dan jadikan itu di masjid dan meriahkanlah dengan pukulan duf, terbang, gendang. Artinya gendang ini adalah sebuah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti acara kita malam hari ini dengan dibacakan maulid dan syiar-syiar ataupun sholawat, ini merupakan anjuran ataupun sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun akan membacakan sedikit aja, ya, karena mungkin sampean lebih senang mendengarkan maulid, syair, sholawat daripada sampean mendengar ceramah. Ya, kalau sampean aja bosan, apalagi ulun. Ya kan? Ya, ulun akan mengambil sedikit tentang keutamaan atau kewajiban seorang istri kepada suami. Ya, kewajiban istri, mumpung ada istri ulun juga di sini. Ya kan? Kewajiban itu. Oh iya. Kalau diizinkan pulang ini. Iya. Udah, Bang. Ya. Ya, jadi itu adalah sebuah kewajiban seorang istri. Sebagaimana dikatakan di sini, fathun fi huquqi zawj al-wajibah 'ala zaujah, hak-hak suami yang wajib bagi istri. Apa gerang pian ini sekarang posisinya sebagai istri? Apa yang wajib bagi sampean sekarang? Apakah berdandan aja, baagak aja, kada? Ya, dikatakan di sini yang pertama bahwasanya seorang istri itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri itu adalah apabila engkau pandang dia membuat engkau bahagia. Pian bulik dari begawi, suami pulang dari kerja, ketemu disambut oleh istri, waalaikumsalam, datang istri mencium tangan, mandang itu ya Allah nyaman. Ya, bukan suami datang begawi, ada kopi. Ini nggak boleh ini, ya kan? Makanya kan ada sampai yang sering mendengar syair zaujati itu ya. Bisa mendengar itu. Uhibbuki mithla ma anti, uhibbuki kaifama kunti. Kamu tahu artinya nyaman. Ada orang berterbangan, uhibbuki. Artinya kan tahu. Yang penting berjoget aja. Bulikin. Iya. Kan? Wa mahma kana mahma sara anti habibati anti. Ya ada Bang di hadapan. Ya kan? Uhibbuki, aku cinta kepadamu wahai istriku. Ada yang mengatakan syair ini adalah syairnya Sayyidina Ali mengatakan kepada istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tetapi masih belum diketahui apakah benar. Ya. Halali anti la akhsha anunan namuhu magti lagat adina zamanu lana. Ya kan? Halali, engkau adalah istriku yang halal. Ya. Ketika aku pulang, aku keluar dari rumah, aku menghadapi ujian dunia, macam-macam kalang kabut, kerjaan segala macam, aku sumpek suntuk. Begitu aku kembali ke rumah, aku melihat wajah istriku, hilanglah semua rasa penat. Ini kata Nabi, idza nadarta ilaiha radka, apabila engkau memandang kepada istrimu, pandanganmu membuat dia itu bahagia, membuatmu bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka. Kalau engkau perintahkan istrimu, dia taat. Sayang, sholat. Ya. Kalau kita punya istri, perintahkan itu sholat. Kadang dulu stumat main HP. Nggak boleh ini. Ya kan? Nah, ini yang taat. Disuruh apapun oleh suami, selama suruhannya itu dalam ketaatan, kebaikan, wajib bagi istri patuh. Tetapi kalau suaminya menyuruh istrinya bermaksiat, tidak wajib dipatuhi. Ingat, siapapun yang menyuruh sampean, kalau untuk melanggar perintah Allah, tidak wajib kita taat. Ya,
Karena ada dalam kaidah itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk, seorang hamba kepada seorang hamba lainnya kalau si hamba itu menyuruh orang untuk kita bermaksiat. Maaf, walaupun orang tua sekalipun. Orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, kita tidak wajib taat, hormat wajib. Ingat, beda menghormati dan juga taat. Ya, kuitan sampean menyuruh sampean bermaksiat tidak wajib kita taat. Tetapi menghormati abah, mama, ulun sayang sama pian, ulun hormat. Tetapi lamunnya sampean menyuruh ulun bermaksiat, maka wajib bagi ulun tidak taat. Ya. Ini adalah perintah, terlebih istri dan suami. Kalau suaminya merintahkan itu wajib bagi istri untuk taat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa in ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Dan apabila engkau jauh dari rumah, artinya suaminya di waktu kerja, maka kewajiban istri tadi ini menjaga harta suami dan menjaga kehormatannya sebagai istri. Bukannya kada ada laki di rumah inya selingkuh. Ya, bukannya tidak ada suami di rumah dia main serong, chattingan sama lakian lain. Ya, apalagi sekarang tuyul di rumah banyak. HP itu kan tuyul. Ya kan? Laki kan ada di rumah chattingan sama laki-laki lain. Naudzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik yang dinamakan selingkuh. Ya. Wanita seperti ini dikatakan nusyuz. Nusyuz itu artinya wanita membangkang. Kalau wanita membangkang itu hukumannya boleh kita tidak menegur 3 hari. Kita boleh tidak tidur 1 ranjang. Kalau wanita istri kita nggak taat, ya kan? Tapi kalau dia taat tetap. Makanya kalau suami yang pintar, yang mengerti tentang ilmu agama, ketika istrinya ini salah, apabila suaminya tidak berbicara, berarti ada yang salah dengan dia. Tidurnya tidak seranjang, berarti itu nusyuz. Ya, itu adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah tentang wanita-wanita yang nusyuz itu adalah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Ya. Dan istri-istri kalian, istri-istrimu yang mana mereka berlaku nusyuz, membangkang kepada suami, fa'iduhunna, nasihati dia. Kalau selama dinasihati ini tidak baik, waktunya sholat tapi dia tetap membangkang, maka dikatakan wahjuruhunna fil madaji', maka jauhi dia di dalam tidur. Artinya kita nggak apa-apa tidur nggak 1 ranjang, tetapi itu untuk takdib, ya, untuk takdib, didikan bagi istri, ya kan? Itu adalah didikan bagi istri yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini yang terakhir, bahwasanya dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan faidatun, waruya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah wa ghafara laha alfa sayyi'ah wa rafa'a laha alfa darajah wa astaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Ini yang terakhir. Ini bagi sampean ibu-ibu yang suka cuci baju, ya, jangan dikira cuci baju nggak ada pahalanya. Ini hadis, ya. Hadis ini riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, yang mana Rasulullah bersabda, idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha, apabila seorang istri mencuci baju suaminya, maka Allah akan menuliskan bagi istri tersebut alfa hasanah, 1000 kebaikan. Pian betetapas,
bajunya suami dicuci sendiri, ya kan? Maka Allah akan menuliskan bagi istri tadi itu 1000 kebaikan. Wa ghafara laha alfa sayyi'ah. Allah akan mengampuni bagi istrinya 1000 kejelekan. Paling gampang jadi istri itu. Nggak usah hadir majlis, nggak usah ini, di rumah aja betul tapas. Baju diampuni dosanya sama Allah. Kalau lakian, tanggung jawab. Dikira punya istri nyaman nggak? Menanu bisa lakian tuh nyaman, bisa kawin 2, 3 katanya perempuan. Misal, ini contoh. Tapi dosanya satu helai rambut istri keluar itu yang nanggung suami. Jangan dikira gampang. Apalagi terus kada berjilbab keluar bininya, nyaman. Ya kan? Sehelai rambut aja. Jangankan semuanya, satu helai rambut itu yang nanggung suami, Bu. Paling nyaman jadi binian sudah. Nyuci dapat 1000 kebaikan. 1000 dosa diampuni sama Allah. Kemudian apa? Wa rafa'alaha alfa darajah. Dan Allah akan mengangkat bagi istri tersebut 1000 derajat, kedudukannya naik. Makanya kalau nyuci itu jangan sambil ngomel. Ya kan? Misal ini sekalian curhat. Ya kan? Ya semua pasti orang begitu. Ya kan? Wastaghfar laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Dan akan memintakan ampun bagi istri tersebut segala sesuatu di hari tersebut. Jadi pesan untuk para istri-istri, jadilah wanita-wanita yang taat kepada suami. Jangan membangkang kepada suami. Karena satu kunci bagi seorang istri tidak ada lain hanya taat kepada suami selagi suami itu berada di jalan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau suami sampean menyuruh sampean untuk bermaksiat, maka tidak wajib bagi sampean untuk taat, tetapi tetap menghormati karena dia juga seorang suami yang menjadi tulang punggung sampean. Bahkan dosa-dosa sampean yang nanggung semuanya adalah suami. Ini adalah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian itu menjadi tanggung jawab, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita tidak usah mengurusi rumah tangga orang lain, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana sholat dan anak istri kita, apakah mereka taat kepada Allah, mengerti tentang ajaran Islam, bagaimana istri kita, apakah mengerti tentang ilmu haid. Banyak ibu-ibu yang ragu ataupun masih belum jelas mengenai ilmu haid, karena ini adalah penting berkenaan dengan sholat. Oleh karena itu, untuk siapapun jangan tinggalkan yang namanya majelis ilmu dimanapun berada, yang majelis ilmu tersebut dikaji ataupun ilmu-ilmu agama yang bertalian dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya buat kedua mempelai Ananda Saiful dan Syifa. Mudah-mudahan Allah jaga keduanya di dalam ikatan pernikahan yang sakral, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang akan mengganggu keduanya, zahiran wa batinan, min aini hasad wa min kulli ainin lamah. Allahumma barik lahuma wa alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Hajar, wa alif bainahuma kama allafta baina habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra, wa alif bainahuma kama allafta al-Imam Ali bin Abi Talib وفاطمة الزهراء وأخرج منهما الكثير الطيب. اجعل ذرياتهما واجعل أولادهما أولادا صالحا مقيم الصلاة أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم
كما باركت لنا في رجب فبارك لنا في شعبان اللهم كما باركت لنا في رجب فبارك لنا في شعبان اللهم كما باركت لنا في رجب فبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا وإياهم من جميع الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحين قرب وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله قدرتك شفت عن هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأما الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وابرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي باغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وقنا من عذاب الدنيا وقنا من عذاب القبر وقنا من عذاب جهنم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Oh iya, ini di depan kita ada air yang bisa menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang mau silahkan ke depan, yang sudah dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang mau airnya silahkan ke depan ambil.